wirausaha di mana saja Anda berada, teman-teman business owners, dan terutama para ibu bayangkari yang berada di seluruh Indonesia yang sudah berkumpul di timeline Femina Media pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama selama 1 jam. Saya Peti Fatima dari Femina akan menemani Anda pada program Kiat Sukses Wirausaha Bayangkari yang kali ini kita akan membahas mengenai Lampung. Apa kabar semuanya? Saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Semoga kita semuanya tetap sehat dan tetap aktif produktif setiap hari. Teman-teman, Bayangkari adalah organisasi para istri pendamping anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Bayangkari ini bersama Femina sedang menjalin suatu kemitraan yang sangat menarik untuk pengembangan kewirausahaan atau potensi kewirausahaan di antara para anggota Bayangkari. Dan bentuk kemitraan ini ada 2. Yang pertama adalah bentuk toko virtual melalui Facebook Shop yang ada di timeline Femina Media. Dan acara ini sudah berjalan selama beberapa bulan, dimulai pada bulan Agustus dan akan berakhir pada November 2020. Dan kalau kita hitung berapa banyak para anggota Bayangkari yang sudah mempunyai toko di Facebook Shop kita ini, jumlahnya sudah cukup banyak, kita boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada 300 toko yang sudah mendisplay produknya selama dari bulan Agustus, September, Oktober, dan November ini. Dan ini adalah salah satu bentuk pembelajaran penggunaan atau pemanfaatan media sosial sebagai salah satu bentuk pemasaran UKM. Semoga teman-teman yang juga mempunyai toko di Facebook Shop kita hari ini juga hadir, dan nanti boleh kita ngobrol-ngobrol apa kesan-kesannya teman-teman membuka Facebook Shop bersama Femina Media. Kegiatan kedua dari program kemitraan antara Bayangkari dan Femina ini adalah bentuknya webinar seperti yang terjadi pada pagi hari ini. Dan webinar ini khusus untuk menampilkan potensi kewirausahaan dari berbagai daerah di Indonesia tentu saja. Untuk apa? Untuk saling belajar dan saling menginspirasi di antara teman-teman Bayangkari, dan juga tentu saja saling menginspirasi sesama wanita yang menjadi komunitas dari Femina Media. Dan pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke Lampung. Kita akan berjumpa dengan para penggerak wirausaha Bayangkari di daerah ini, dan kita akan mendapatkan berbagai informasi yang baru. Saya tadi udah ngobrol-ngobrol offline sebelum acara ini berlangsung, sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita mereka. Teman-teman yang ada di dalam chat ini atau di dalam obrolan kita pada pagi hari ini, jangan lupa UKM itu adalah penggerak ekonomi Indonesia. Jadi sekecil apapun usaha kita, dampaknya sebenarnya tidak kecil. Jadi harus bersemangat dan percaya diri ya untuk melanjutkan terus usaha dan membesarkannya. Webinar pagi hari ini adalah webinar yang ketiga selama program ini berlangsung antara Femina dan Bayangkari, dan saya mungkin ingin menyapa beberapa teman atau banyak sekali teman yang sudah ada di komen pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Saya ingin menyapa tamu istimewa pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Bayangkari. Selamat pagi Ibu Fitri, pagi-pagi ya kita ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol cantik dan berisi bersama teman-teman Bayangkari. Apa kabar? Kemudian juga saya ingin menyapa Ibu Juliati Sigit, Ketua Seksi Pengurus Pusat Bayangkari. Ya, apa kabar Ibu Juliati? Oke, untuk teman-teman nanti boleh tuh, kan udah banyak sekali yang memasuk ke dalam komen kita. Saya mungkin mau bacain beberapa. Ini saya random aja, yang nggak tersebut jangan marah ya. Ada Adelia Prawoto, ada Fitri Anto, kemudian ada Shanti Arwan, kemudian ada Nana, ada Dili, ada Teresia, ada Pinkers. Ini saya senang sekali, kalian menyebut dirinya Pinkers ya, karena bajunya warna pink semuanya.
seragamnya dan semuanya. Oke, semua ada di timeline kita. Kita akan segera mulai acara ini dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan menyampaikan pertanyaan melalui kolom comments. Nanti kita coba bahas di sini dalam obrolan kita pada pagi hari ini. Baiklah, teman-teman semuanya, para anggota Bayangkari dan juga teman-teman wanita dari seluruh Indonesia yang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Saya mau menyapa dulu, memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Sari Purwadi Arianto. Saya ulang ya. Ibu Sari Purwadi Arianto, Ketua Bayangkari Daerah Lampung yang saat ini sedang mendampingi Bapak Inspektur Jenderal Purwadi Arianto, Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Hai Ibu Sari, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Peti, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lampung lagi musim apa? Musim panas tapi kadang hujan. Kadang hujan ya, oke. Masih mending ada hujan ya. Ya. Apa namanya kalau di Jakarta ini lagi panas banget, Ibu Sari. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya mengenai apa yang dilakukan oleh teman-teman Bayangkari, terutama yang berminat menjadi wirausaha UKM di daerah Lampung. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita kembali ke Ibu Sari. Saya akan memperkenalkan tamu yang kedua, yaitu Ibu Susi Yati Asin Herizal dari Bayangkari PC Pesawar Lampung. Ya, Ibu Susi ini mempunyai satu usaha, merupakan pemilik dari produk kerajinan wasra khas Lampung Raja Wali Tapis. Ibu Susi memulai usahanya sejak Agustus 2009 di Lampung Selatan dan ada 10 hingga 20 perajin tapis yang bekerja sama dengan Raja Wali Tapis. Selamat pagi Ibu Susi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Susi? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini tokonya bagus sekali. Saya nggak sabar untuk bertanya-tanya mengenai kain-kain yang ada di belakang tuh Ibu Susi. Siap Ibu. Iya ya, nanti kita ngobrol ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke. Dan tamu kita yang ketiga adalah Fitriani Arsyad dari PC Bayangkari Lampung. Dan beliau ini sejak Januari 2018 memiliki usaha kerajinan tas kulit dengan sentuhan khas tapis Lampung dengan label BBQ. Selamat pagi Ibu Fitri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini juga tokonya bagus sekali, tasnya bagus-bagus. Nanti kita ngobrol ya, Ibu Fitri, mengenai ide-idenya Ibu Fitri untuk memproduksi tas-tas yang bagus dan mempunyai kearifan lokal, yaitu menggunakan wastra dari Lampung. Siap. Ya, oke. Teman-teman semuanya, kita akan mulai ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk, ini adalah webinar kerjasama antara Femina, Wanita Wirausaha, dan Bayangkari. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ada di timeline. Kita akan mulai ngobrol dengan Ibu Sari Purwadi Arianto, Ketua Bayangkari Daerah Lampung. Ibu Sari, kita ngobrol ya. Ibu, yang pertama mungkin saya ingin tahu kalau Ibu sebagai Ibu Komandan atau yang mengatur semua teman-teman Bayangkari ini di Lampung, melihat seberapa besar potensi kewirausahaan di antara ibu-ibu anggota Bayangkari di Lampung. Dan kalau boleh di-share, anggotanya sekarang yang aktif tuh ada berapa? Monggo. Oke. Jadi awalnya tahun 2018 suami saya mendapat kepercayaan untuk berdinas sebagai Kapolda Lampung Agustus 2018. Biasanya kita mengadakan kunjungan kerja ke seluruh Polres, seluruh kabupaten. Di situ kita pun mengadakan tatap muka dengan ibu-ibu Bayangkari. Saat saya ingin kunjungan kerja, saya meminta request khusus. Saya bilang sama ibu ketua cabang, saya boleh nggak dihadirkan Bayangkari kreatif. Jadi apa saja yang dia buat, apakah dia mempunyai catering, usaha kue, atau dia misalnya membuat tas, aksesoris. Dan setelah saya mengunjungi semua cabang, 14 cabang, itu semuanya memiliki Bayangkari kreatif.
yang mereka tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dan saya sangat Betul. selalu memberikan apresiasi seperti itu. Jadi awalnya saya melihat banyak sekali anggota kita yang mempunyai jiwa usaha, gitu. Jiwa usaha ya. Sekarang jumlahnya udah ada berapa kira-kira? Nah, sekarang apalagi di musim pandemi ini justru semakin banyak, Mbak Peti. Jadi mungkin rumah saja. Jadi sekarang ini ada sekitar 75 wirausaha Bayangkari yang terdaftar di kita. Mungkin pandemi ini hikmah positifnya kita di rumah, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, justru kita bisa fokus untuk lebih, saya memotivasi untuk tetap berpikir kreatif, produktif gitu ya. Dan mereka ternyata mengetahui, mengenal hobinya. Jadi dari hobi atau kesukaannya, keahliannya itu bisa dijadikan usaha gitu loh. Seperti misalnya yang hobi termasak, dia bisa punya catering, punya warung bakso. Ada yang mungkin suka bikin tas. Dan ada anggota saya pun yang desainer, seperti ketua cabang Lampung. Dia desainer lumayan sudah terkenal, Ibu Anggi Rahmat. Ya, dia baju-baju. Ini sangat menarik ya, teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Tadi Ibu Sari bilang bahwa sebetulnya di Lampung ini baru bergerak 2018, belum lama loh. Berarti kan 2 tahun yang lalu. Tetapi dari 2 tahun itu kita bisa melihat potensinya begitu besar dan banyak sekali barangkali bakat terpendam dari ibu-ibu Bayangkari ini untuk berwirausaha dan sekaligus juga menambah ekonomi keluarga. Tadi seperti diceritakan ada Bayangkari Kreatif ya. Dan sangat senang mendengar bahwa masa pandemi justru membuat teman-teman ini menjadi lebih kreatif karena lebih punya banyak waktu dalam tanda kutip berada di rumah saja gitu ya Ibu. Ya, betul. Ibu Sari boleh cerita nggak dari jenis-jenis usaha ya, kayak misalnya usaha kain, usaha makanan, tadi ada catering, ada mungkin jewelry dan lain-lainnya. Yang mana sih mungkin 2 besarnya tuh apa? Mereka lebih suka berwirausaha apa? Jadi di sini itu ternyata banyak yang saya sudah compile ya, banyak sekali yang bergerak di bidang jasa. Di bidang jasa. Seperti misalnya ada laundry, ada WO, salon kecantikan, ada juga yang mempunyai toko sembako. Tapi juga banyak juga yang bergerak di bidang food and beverage, misalnya mereka mempunyai warung bakso, catering seperti itu, membuat makanan yang dikemas sekarang ya, dijual di pasar dan snack lumayan itu ya. Lumayan ya. Oke, ini sangat menarik. Jadi yang paling besar adalah jasa, tadi disebut ada laundry, WO dan lain-lainnya, dan makanan ya, banyak juga. Ini Ibu Sari dari tadi ngomong berkali-kali mengenai bakso, saya jadi kepengen. Nanti kapan-kapan ke Lampung kita coba ya. Aduh. Oke, Ibu Sari dari ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di Bayangkari Lampung itu, apa masalah terbesar yang mereka hadapi sebagai seorang wirausaha baru? Dan mungkin sekaligus apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Bayangkari, Ibu Sari dan tim dari Bayangkari Lampung untuk membantu mereka memberikan solusi yang yang solutif untuk mereka bisa keluar dari masalah-masalah ini, yang khususnya mengenai UKM. Oke, jadi biasanya mereka tuh mungkin kesulitannya pertama adalah masalah permodalan, modal yang mungkin terbatas. Yang kedua juga kita menemui ibu-ibu anggota tuh yang masih gaptek ya, apalagi sekarang di era sudah berubah, di era berubah ini semua secara online seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada rasa kurang percaya diri bagaimana memulai suatu usaha. Nah, pada beberapa bulan yang lalu saya mengundang Masjid Maulana untuk mengadakan webinar untuk kita di Bayangkari daerah Lampung. Dan di sini juga saya mendapat dukungan dari Ibu Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz. Ibu Fitri ya. Ya, jadi banyak program-program Bayangkari yang sekarang ini mendukung UMKM. Salah satunya adalah seperti kita mendapat bantuan dari Pak Kapolri dalam rangka KGB untuk UMKM Bayangkari. Alhamdulillah dari Lampung kita mendapat bantuan 10 orang. Dan karena kita juga bekerja sama dengan Dekranasda juga, kami mendapat bantuan presiden ada sekitar 2 orang gitu, alhamdulillah. Dan mereka menjadi menambah semangat seperti itu. Dan kedepannya saya lihat seperti siang ini akan ada webinar yang diadakan oleh
seksi ekonomi yang dibawa pimpinan Ibu Juliati Sigit Ya. yang akan mengadakan webinar tentang sebentar saya lihat tentang strategi meningkatkan penjualan toko online. Nah, itu sangat-sangat Oke. bermanfaat bagi kami. Keren sekali. Jadi memang kegiatannya banyak sekali dan langsung ke sasaran ya. Permodalan langsung dibantu. Lalu kemudian soal gaptek, menambah informasi pengetahuan mengenai usaha, langsung juga bekerja sama dengan berbagai institusi, partner atau juga dengan individu-individu ya. Mudah-mudahan ke depannya Femina juga bisa bermitra dengan Bayangkari Lampung dan kita bisa meningkatkan kewirausahaan teman-teman di Bayangkari ya, Ibu Fitri ya. Oke, Ibu Fitri, pertanyaan berikutnya dari saya adalah mengenai Kemala Siger Butik. Ini saya sangat tertarik. Jadi Bayangkari Lampung ini memiliki sebuah rumah kreatif yang namanya Kemala Siger Butik. Itu seperti apa ya? Boleh diceritakan? Oke, baik Mbak Kat. Jadi rumah kreatif Bayangkari itu merupakan wadah bagi seluruh anggota Bayangkari Daerah Lampung yang mempunyai usaha di bidang kreatif. Nah, letaknya ada di bagian depan rumah dinas Kapolda. Jadi sangat memudahkan bagi saya untuk mengontrol, untuk berkomunikasi gitu. Dan ini yang dikelola oleh seksi ekonomi pengurus daerah Lampung dan seksi badan usaha Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Lampung. Dan gini Mbak Petri, kalau kita kan sering banyak dulu sebelum pandemi kan banyak sekali teman kita, saudara, teman-teman. Betul. Karena kan Bayangkari kan dari seluruh Indonesia. Jadi misalnya mereka jalan-jalan ke Lampung, saya ajak ke rumah kreatif. Mereka bisa belajar ini karena sangat berbeda dengan koleksi atau produk-produk barang-barang yang dijual di misalnya pasar Bambu Kuning atau mungkin di butik-butik yang ada di luar. Jadi saya kedepannya saya berharap rumah kreatif Bayangkari Lampung ini menjadi alternatif destinasi untuk tamu-tamu siapa saja untuk bisa membeli oleh-oleh khas Lampung karena di sini banyak yang ada seperti kayak gini, tapi ada klat, ada tas seperti yang sudah keren sekali ya, ada outer dari tapis karena Lampung ini kan wastranya sangat luar biasa. Jadi ada motif ceruga, motif sebagi, jadi yang itu yang kita eksplor gitu. Nah, ini keren sekali. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, tidak cuma ibu-ibu Bayangkari, tapi teman-teman wanita, kalau nanti ada waktu kesempatan ke Lampung, mau beli oleh-oleh, beli barang-barang yang seru, yang bagus, berkualitas, Anda bisa datang ke Kemala Siger Butik. Tadi udah disampaikan oleh Ibu Sari bahwa lokasinya ada di depan rumah dinas Kapolda. Gampang pasti ya. Itu di jalan apa ya, Ibu Sari? Jalan KS Tubun. Jalan KS Tubun. Oke, Jalan KS Tubun. Oke. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Ini kalau perempuan pergi-pergi ke berbagai daerah pasti pengen oleh-oleh. Ini saya aja pengen tahu nih di sini ada apa aja. Oke, Ibu Sari, kita ya. Ada bagaimana? Secara online juga, Mbak. Kita sudah ada IG-nya juga Kemala Siger Butik. Jadi kita juga bisa melihat di situ koleksi-koleksi apa yang ada gitu, seperti itu. Bisa langsung belanja juga? Sudah bisa berjalan? Ya, secara online bisa. Ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi Kemala Siger Butik juga berjualan secara online. Anda bisa lihat nanti Instagramnya, nanti tinggal pilih-pilih dan langsung belanja ya, untuk menggerakkan ekonomi teman-teman Bayangkari di Lampung. Ibu Sari, terima kasih untuk obrolannya di batch yang pertama. Nanti saya akan kembali ke Ibu Sari lagi. Oke. Teman-teman, tadi adalah obrolan saya dengan Ibu Sari Purwadi Arianto, Kepala atau Ketua Bayangkari Lampung. Sangat menarik apa yang dilakukan oleh Ibu Sari dan timnya dari Bayangkari Lampung, dan kelihatannya langsung terlihat perubahannya, pengembangan potensi kewirausahaan teman-teman Bayangkari Lampung. Nah, sebagai bukti atau sebagai contoh, kita akan ngobrol dengan dua anggota Bayangkari Lampung yang kini memiliki usaha yang cukup menarik dan cukup besar menurut saya gitu ya. Dan beliau adalah Ibu Susi dan Ibu Fitri. Saya mau ke Ibu Susi Yati Asin Herizal dulu, pemilik dari Raja Wali Tapis. Oke. Ibu Susi, pertanyaan saya yang pertama, mau dengar cerita, tentu saja singkat padat. Bagaimana ceritanya Ibu Susi ini merintis usaha
Raja Wali Tapis. Dan yang paling penting itu adalah juga tapisnya Ibu Susi ini bedanya apa dengan tapis-tapis yang ada di luar? Karena kan tapis Lampung sebetulnya produk yang ada di seluruh Lampung, karena ini adalah kearifan lokal ya. Gitu. Silahkan Ibu Susi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, saya merintis sejak tahun 2009, di mana saya melanjutkan usaha dari ibu saya yang telah dirintis sejak tahun 1980. Dan sebelum tahun 2009, ibu saya mengalami penurunan akibat persaingan usaha. Saya terdorong untuk melanjutkan usaha beliau karena pengrajin kami diberhentikan. Jadi dari sejak saat itulah Ibu saya memulainya. Jadi Ibu meneruskan bisnis dari keluarga ya? Ya, sampai saat ini. Dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Oke. Ibu Susi boleh cerita apa saja yang diproduksi oleh Raja Wali Tapis ini, dan pertanyaan saya yang tadi, apa sih bedanya tapis-tapis yang diproduksi oleh Raja Wali Tapis ini dengan tapis yang lain ada di Lampung? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya saya berinovatif kain itu dengan bahan tenun yang berkualitas, benang yang berkualitas, dan motif-motif yang mengikuti tren dan yang diminati para peminat dari kain tapis sendiri dengan motif-motif dan pengerjaan dan penyulaman tapisnya. Oke, kalau motif-motif barunya itu yang seperti apa? Ibu mungkin boleh kasih contoh beberapa kain yang motif yang inovatif yang dibuat oleh Raja Wali Tapis seperti apa? Baik, kalau yang ini kan memang motif tradisional dari dulu, saya sudah membuatnya, dan ini tradisionalnya, dan seperti ini banyak saya aplikasikan juga ke baju, kelas, dompet, tas, sepatu, dan ini motif terbaru mengikuti tren dan banyak juga diminati. Oke, boleh cerita idenya dari mana motifnya? Motif saya lihat yang terbaik dan saya inovatif sendiri seperti apa yang diminati para pembeli konsumen. Oke, Ibu di sebelah kiri Ibu itu ada kain yang berwarna merah. Boleh kasih lihat nggak? Ya, ini saya perkenalkan. Ini alat penenun, alat penyulam tapis, di mana para pengrajin menggunakan alat ini, Ibu. Oke, kalau motifnya itu motif tradisional atau motif baru? Motif tradisional. Motif tradisional yang gampang dikerjakan, disulam. Gampang dikerjakan ya. Oke, Ibu Susi, tadi Ibu bilang bahwa kain tapis yang Ibu produksi itu juga dibuat dalam bentuk lain, seperti clutch bag, sepatu, dan lain-lainnya. Boleh diceritain nggak produknya apa aja? Produknya saya buat seperti ini, saya aplikasikan menjadi baju. Oke, jadi ada baju, kemudian? Ya, ada baju seperti ini, dan baju-baju tenun lain saya aplikasikan motif ke ini, dan ini juga seperti ini, ada yang menyukai baju dengan yang mewah, tidak berupa aplikasi dengan bahan yang lain tradisional seperti ini, ada yang berminat dengan yang lebih mewah, maka saya tampilkan dengan tapis yang seperti ini, yang modern. Ya, pakai Prada ya. Sepatunya, Ibu. Oke, oh itu sepatunya ya. Oke, lalu ada clutch juga ada di sini, Ibu, dan tas yang ada. Oke, jadi pada intinya banyak ya. Jadi bisa dibuat dalam berbagai bentuk ya. Jadi ada kainnya sendiri, kemudian ada baju, kemudian ada sepatu dan juga tas. Kira-kira seperti itu ya, Ibu Susi ya. Oke, Ibu cerita dong. Sekarang Ibu punya satu toko fisik yang ada di sini. Yang tadi Ibu bilang toko ini ada di dekat bandara. Ya, Ibu. Betul ya. Bandara Raden Intan.
Ya, depan dekat Bandara Bandara. Raden Intan. Betul. Toko ini ada berapa banyak? Ibu punya berapa toko? Izin Ibu, karena apa modal, jadi Ya. tadinya saya menempati tempat di Bandar Lampung, tapi Oke. karena pemodalan, jadi akhirnya saya menempati tempat saya sendiri Ibu di sini. Oh, oke, baiklah. Nah, apakah Ibu melakukan pemasaran juga melalui online? Iya Ibu, lewat Ya, Instagram, ya. lewat Facebook? Facebook, dan juga saya mengikuti Bazar Femina Ibu. Oh, oke. Ya. Bagaimana reaksi dari audiensnya? Sangat baik Ibu, sangat baik, sangat menyukai. Bertanya ya. Ya. Oke, Ibu Susi mau tanya nih ya, kan kalau kain itu sebenarnya kalau kita mau beli, ini kalau perempuan pengen beli kain, pengennya dipegang-pegang ya, pengen dipegang, dilihat, ini bagus banget, mungkin dipakaikan ke badan dan segala macam. Pengalamannya Ibu Susi jualan online itu gimana? Karena kan mereka nggak bisa pegang kainnya. Ada pengalaman yang menarik nggak? Ada Bu, saya menampilkan di Instagram saya berupa foto dan video supaya lebih spesifik barang itu seperti apa dan terlihat. Oke, jadi mereka juga bisa lihat video ya. Kalau video kelihatannya hidup gitu ya, Ibu ya? Ya, betul. Oke, satu lagi. Kalau audiensnya Ibu atau calon pembelinya Ibu Susi ini kalau nanya apa sih tentang barang ini? Apa yang biasanya mereka tanya untuk para pembeli online? Dari motif, bahan, dan benang Ibu. Seperti apa? Oke. Apakah luntur misalnya, dia pasti akan nanya itu ya? Ya, baik. Kualitas benangnya Ibu. Kualitas benang. Kualitas benangnya. Iya, baik. Oke, teman-teman, ini sangat menarik untuk Anda juga yang berwirausaha kain wasra Indonesia yang sangat banyak di seluruh Indonesia atau seluruh daerah kita punya kain wasra yang berbeda-beda. Pengalaman Ibu Susi ini membuktikan bahwa penjualan secara online itu sangat mungkin. Walaupun biasanya kita kalau beli kain wasra harus dipegang, harus dipakai dan segala macam. Ibu Susi mempunyai satu solusi dengan menampilkan tidak hanya gambar, tapi juga video. Jadi kain itu bisa terlihat lebih berdimensi. Dan tadi Ibu Susi menyatakan bahwa pertanyaan paling banyak yang ditanyakan oleh calon pembeli adalah mengenai motif, mengenai jenis kainnya, dan juga mengenai jenis benangnya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa bersiap untuk 3 hal tersebut kalau memang teman-teman mempunyai bisnis yang semacam Ibu Susi. Oke, Ibu Susi, terima kasih banyak untuk obrolannya di sesi yang ini. Nanti kita kembali lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Susi Herizal dari Raja Wali Tapis Lampung. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Fitri Arsyad, pemilik dari Bibiku. Mudah-mudahan ini saya nggak salah nyebutnya ya. Tas kulit dengan sentuhan wasra Tapis Lampung. Nah, ini juga menarik. Tadi Ibu Susi bisnisnya adalah kain wasra yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk. Tetapi kalau Ibu Fitri bisnisnya adalah tas kulit yang diberi ornamen atau sentuhan wasra Tapis Lampung. Ibu Fitri, halo. Halo Ibu. Apa kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, Ibu. Saya udah lihat nih tas-tasnya di belakang. Nanti kita bisa kasih lihat ke audiens kita tas tersebut. Ya. Tapi saya mau dengar dulu cerita dari Ibu Fitri. Bagaimana Anda memulai bisnis ini? Sejak kapan? Dan kemudian yang paling penting adalah ketika Ibu Fitri ini mulai berbisnis ini, apa sih yang dilihat oleh Ibu Fitri sebagai peluang pasar? Oh, saya mau bisnis ini nih karena peluangnya ada. Monggo. Pada awalnya Ibu, saya mulai membuat tas itu di tahun 2018. Itu waktu saya masih ikut suami tinggal di Jakarta. Cuman waktu itu saya masih mengelola tas kulit. Dan itu saya pasarkan di kalangan teman-teman saya sendiri. Jadi memang belum terpikir untuk berbisnis lebih besar. Di tahun 2019,
saya mengikuti suami pindah ke Bandar Lampung. Disinilah saya melihat, awalnya saya rada aneh melihat tapi juga gitu, oh seperti ini toh gitu, karena ini gitu bagi saya unik dan bagus. Unik, ya. Di Bayangkari sendiri, ibu-ibu Bayangkari di Lampung banyak memakai kain tapis dan jurugam untuk diaplikasi ke baju, saya lihat gitu. Dan disitulah saya mulai punya ide untuk membuat tas dengan bahan sentuhan jurugam dengan inovasi dengan bahan kulit. Di sini saya banyak dibantu maupun diinovasi dari Ibu Ketua Daerah saya, Ibu Puradi Arianto, yang terus-menerus memotivasi saya untuk lebih berkreatif. Awalnya memang saya ragu-ragu, tapi karena dorongan Ibu Ketua Daerah dan teman-teman di Bayangkari sendiri yang banyak menyukai produk yang saya buat, akhirnya saya terinovasi maupun tertantang untuk melanjutkan usaha ini gitu. Jadi setiap hari saya harus coba cari motif-motif maupun kreasi untuk menginovasi bahan kulit dengan kain tapis itu ya. Oke, Ibu Fitri bekerja dengan berapa perajin sekarang? Saya punya pengrajin 2 orang, Ibu. 2 orang ya? Hanya menjadi tasnya. Kalau pola maupun pemilihan bahan semua dari saya. Aksesoris semua dari saya. Oke, jadi para perajin ini membantu untuk memproduksinya, tetapi desain, motif, pola dan segala macam yang berkaitan dengan kreativitas itu langsung oleh Ibu Fitri sendiri ya. Kira-kira seperti itu ya. Ibu Fitri, ini saya tertarik ya. Tadi Anda bilang bahwa sebenarnya Ibu Fitri ini sudah mempunyai usaha sejak cukup lama, tapi tapi tasnya tas kulit gitu. Tapi ketika berpindah ke Lampung, lalu mempunyai ide untuk menggabungkan bahan kulit ini dengan tapis Lampung. Gitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa dorongan dari Ibu Ketua, Ibu Sari dan teman-teman Bayangkari yang lain itu sangat mendorong inovasinya Ibu Fitri. Yang saya ingin tanyakan adalah Ibu Fitri ini punya background desain kah atau bagaimana? Atau bekerja otodidak? Tidak Ibu, saya latar belakang saya kuliah di Fakultas Hukum Ibu. Oke. Jadi untuk tas ini mungkin karena saya hobi ya Bu, suka tas ya, memang dari tadinya suka tas juga. Suka sama tas, jadi saya mencoba untuk berinovasi. Jadi karena saya suka, jadi tidak mau saya juga harus belajar. Oke. Biasanya dari mana tuh belajarnya Ibu Fitri kalau boleh di-share? Saya ikut les Bu, les pembuatan Jakarta. Kemudian ada yang misalnya lesnya itu cuma 1 hari gitu. Dari awal Bu, dari awal aku membuat seperti dompet-dompet kecil seperti ini gitu loh, buat pola. Dari awal itu. Terus nanti lanjut ke sesi keduanya, dengan membuat tas kecil, membuat tas agak kecil, setelah itu tas yang besar. Mau tidak mau saya harus karena mengikuti perkembangan tas ini kan banyak inovasi Bu, banyak persaingannya. Jadi saya harus mencari sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang saya ingin tanya. Sebenarnya tas kulit atau dari bahan lain dengan sentuhan wasra itu ada di mana-mana ya. Kayaknya setiap daerah tuh tergerak untuk membuat yang semacam itu. Ingin tanya, ciri dari BBQ ini apa? Mungkin boleh sambil dikasih lihat tasnya, silakan. Tas jagoannya yang mana nih ceritanya? Jagoannya ini Bu. Oke, silakan. Ini yang banyak peminatnya. Bestseller ya, bestseller. Bestsellernya Bu. Pertama ini bahannya enteng banget. Jadi kadang-kadang tas itu kan berat ya Bu ya. Belum isi aja udah berat. Kadang-kadang orang udah harus gitu. Jadi saya dari bahan boni sintetis dan ini bahan jurugam dipadu dengan bahan kulit dari
kulit ini kulit sheep, kulit domba. Ya, kulit domba, oke. Dan kulit domba ini memang diperuntukkan untuk tas yang tenteng seperti ini Bu, yang tas pendek, handle pendek. Kalau handle yang panjang itu biasanya pakai kulit sapi, kenapa? Karena dia lebih kokoh. Oke. Apakah tas yang disampaikan oleh Ibu tadi ini adalah salah satu bentuk atau ciri dari tas dari bibiku ini? Iya Ibu. Sementara ini ciri khas saya tuh, saya memang lebih banyak bermain di kombinasi dengan kulit. Oke. Jadi kombinasi bahan-bahan, ada kulit, ada yang lain, lalu kemudian ditambah dengan sentuhan dari tapis Lampung gitu ya? Dan saya selalu, umumnya saya sekarang lebih menonjolkan ke ini ada tali panjang, karena kadang-kadang ada tali panjangnya, benar. Tali panjangnya gitu, jadi bisa dipakai santai gitu. Oke, boleh kasih lihat satu lagi Ibu Fitri, produk yang lain yang berbeda mungkin? Produk yang lainnya, salah satunya ini Ibu. Oke, boleh dikasih lihat, silakan. Ini jujur, ini inovasi dari Ibu Ketua Bayangkari saya, Ibu Sari Purwadi Arianto. Keren. Ya, ini di saat pandemi ini Ibu Sari mendesain seperti ada tempat tisunya untuk tisu basah maupun tisu kering, sama ini Bu untuk taruh hand sanitizer gitu loh Bu. Jadi memang ini saat pandemi untuk seperti ini gitu loh. Udah satu tas, tapi udah bisa lengkap isinya gitu loh Bu. Jadi itu kita boleh bilang ini adalah tas bersiap untuk pandemi ya, di masa pandemi. Iya, siap. Ibu Fitri, banyak peminatnya ya. Ini menarik banget, ada bermacam-macam warna ya. Ibu Fitri boleh cerita nggak, kayak misalnya tas yang barusan dikasih lihat itu harganya berapa? Ini kisaran sekitar 850 Ibu. Udah sama yang tas kecilnya? Sudah Ibu. Sudah, jadi ada 3 set ya kalau nggak salah ya, ada 3 tas ya? Oke, Kalau yang tadi berapa tuh, yang sebelumnya? Kalau ini 650 Ibu. 650, oke. Jadi kalau secara harga memang bersaing banget ya, maksudnya tidak terlalu mahal, tapi juga nggak murah-murah banget, jadi kelihatan kualitas ya. Bahan dan aksesoris. Jadi kalau saya menjual tas kulit itu kisaran di atas 500 ribuan sampai 2 juta. Tapi kalau pakai kulit yang sintetis itu di bawah 500 ribu. Di bawah, oke. Ini sangat menarik. Dari permintaan konsumen juga Ibu. Oh, oke. Anda jualan online juga kan? Iya Ibu. Ada Instagram dan lain-lainnya ya? Ada. Oke. Ini sangat menarik teman-teman yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Ini mungkin satu bentuk usaha UKM yang mengandalkan kreativitas. Artinya tas kulit atau tas dari bahan lain yang diberi sentuhan wastra sebetulnya bukan tas yang satu-satunya ya. Di mana-mana tuh juga ada gitu, di berbagai daerah sesuai dengan daerah tersebut menghasilkan wastra apa. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Fitri di tas bibiku ini adalah mencoba berkreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis material. Tergantung tas itu untuk apa. Tadi kan disampaikan, kalau perempuan tuh tasnya nggak mau berat gitu, jadi harus dicari materi yang lebih ringan misalnya. Lalu penempatan dari tapis itu atau dari wastra itu juga tidak mendominasi, tetapi menjadi sentuhan yang sangat manis. Dan yang paling menarik tadi adalah bagaimana Ibu Fitri ini melihat peluang di masa pandemi dengan membuat tas yang diperuntukkan untuk kita beraktivitas keluar rumah di masa pandemi, di mana kita harus bawa masker, bawa hand sanitizer, mungkin bawa masker ganti dan seterusnya. Jadi bentuknya kotak itu, jadi semua barang bisa masuk ke situ. Dan ini saya sangat salut kepada Ibu Ketua yang terus-menerus mendorong timnya atau teman-teman Bayangkari ini untuk berkreativitas dan berinovasi ya untuk Ibu Sari. Tadi disampaikan juga oleh Ibu Fitri bahwa idenya datang dari Ibu Sari. Nanti saya pengen nanya nih mengenai ini. Oke, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu
Nah, ini ada satu lagi deh pertanyaan untuk Ibu Fitri. Ini saya juga penasaran. Ibu Fitri tadi kan bilang ya bahwa Anda tuh datang dari Jakarta dan Bapak ditempatkan di Lampung. Nah, pertanyaan saya adalah gimana kalau nanti Ibu Fitri harus mengikuti Bapak ke daerah lain? Bukan tidak mungkin ya, gitu. Nah, ini bisnisnya akan gimana? Akan dibawa sertakah atau bisnis yang di Lampung karena sudah mulai bergerak akan ada tim yang akan mengatur atau bagaimana? Ini dilema wirausaha di mana-mana nih yang mempunyai keluarga berpindah-pindah. Ya Ibu, mungkin kalau di saat sekarang ini semua itu kan serba online ya Bu ya. Jadi mungkin kayak saya membeli bahan baku tidak mesti saya harus datang ke toko. Via online maupun via WA saya udah bisa dari toko mengirim ke saya. Begitupun sebaliknya. Saya menjual tas-tas ini juga tidak mesti saya harus konsumen datang ke tempat saya. Jadi saya cukup melalui media online, melalui WA, Instagram, maupun yang lain-lainnya. Jadi kalau usaha untuk kedepannya mungkin saya mengikuti suami saya untuk berpindah, mungkin itu tidak menjadi suatu halangan juga bagi saya Ibu. Karena bagi saya, pun saya masih bisa berkreasi maupun berinovasi. Kain-kain di seluruh Nusantara ini kan cantik-cantik Bu. Benar. Aja. Mungkin saya juga kedepannya karena gini, saya itu membuat tidak hanya Lampung aja Ibu. Sebelumnya saya kan tadi udah bilang saya tergantung karena saya juga menerima pesanan Ibu. Pesanan yang di luar dari tapis memakai tapis Lampung. Seperti contohnya ini Ibu, ini pakai tenun Garut, tapi saya tetap karena saya di Lampung, kita berasal dari ada di Lampung, tetap saya kasih sentuhan Lampungnya Ibu dengan sigernya seperti inilah contohnya. Keren sekali. Jadi dari Ibu Fitri kita belajar bahwa kita mau berpindah-pindah atau kita harus ada mungkin kita akan berpindah daerah, bisnis kita bisa tetap jalan. Kenapa? Karena digital itu sekarang memang menjadi salah satu kemudahan ya, Ibu Fitri ya. Kita bisa berjualan online dari manapun. Ini sebuah catatan yang bagus untuk kita para wirausaha. Ibu Fitri, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, terima kasih Bu. Teman-teman, kita sampai kepada tanya jawab. Masih ada sedikit waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Saya mau mulai dulu ke Ibu Sari. Hai Ibu Sari, saya kembali. Ibu Sari hebat banget ini timnya. Saya kagum banget nih sama Ibu Susi dan Ibu Fitri ya. Sudah tahu apa yang dia mau. Saya mau bikin ini, nanti bikinnya seperti ini, pengembangannya seperti itu gitu. Pertanyaan saya yang pertama, ini sih dari saya dulu deh, nanyanya penasaran banget. Bagaimana Ibu Sari ini bisa mengidentifikasi kebutuhan dari masing-masing wirausaha ini, wirausaha Bayangkari. Tadi kan seperti misalnya ceritanya Ibu Fitri, ide tas kotak itu datangnya dari Anda gitu. Wow, itu keren sekali gitu. Gimana tuh caranya? Mungkin kita bisa share. Monggo. Jadi ini awalnya kan mungkin saya sangat senang dengan Wasra Nusantara. Pas saya sampai di Lampung, saya nggak tahu Lampung tuh ada apa gitu ya. Pas saya tapis tuh ternyata unik, berbeda dengan songket yang mungkin banyak ditemukan di daerah lain. Benar. Nah, saya pergi ke pasar, saya pergi ke butik kok. Seperti itu aja modelnya nggak banyak. Nah, saya karena saya pikir dulu, wah pasti banyak tamu. Saya kadang suka siapin oleh-oleh atau misalnya ingin memberi kepada siapa. Saya pikir saya mau kepengen buat yang selera saya, yang mungkin lebih simpel tapi tetap mencirikan Wasra Lampung seperti itu. Dan mungkin awal dari situ dan saya selalu bilang kepada anggota Lampung bahwa kita tidak usah malu untuk berusaha. Kita meningkatkan potensi kita hobinya apa, dari hobi itu kenapa kita nggak menghasilkan gitu, untuk membantu perekonomian keluarga seperti itu. Dan dari situ maka muncullah kreativitas itu ya. Juga mungkin karena Ibu Bayangkari ini terus-menerus keliling Indonesia ya, sehingga terbuka kan paradigma berpikirnya, terbuka wawasan gitu kali ya Ibu Sari ya. Iya, betul. Jadi kita paling nggak saya juga update ada musim apa sih sekarang tas yang lagi tren gitu kan. Misalnya
mungkin tas itu harganya, dan terus terang saya nggak berani menjual dengan harga mahal, karena kan mungkin Pasti. pasaran saya begitu, kalau saya harganya jutaan, belum tentu banyak yang beli gitu kan. Saya lebih kepengen murah gitu ya, tapi keren ya, bagus. Bagus gitu, kualitasnya juga bagus seperti itu. Oke, ya ini sebenarnya teraplikasi di Ibu Fitri maupun Ibu Susi tadi ya. Ibu Susi kan kreatif juga tuh bikin sepatu yang lucu dari dari Lampung, mungkin bisa dipakai dengan kain wasra gitu ya, Ibu Sari ya. Iya. Kan perempuan sebenarnya harus matching. Benar, matching dari atas ke bawah. Benar. Oke, Ibu Sari, ini ada satu pertanyaan dari Dr. Wela Faria Kepsi dari pengurus Lampung Timur berarti ya, Lampung Timur ya. Ini pertanyaannya personal nih, boleh ya Ibu Sari ya? Ibu Wela atau Dr. Wela ini bertanya, kalau boleh tahu, selama mendampingi Bapak dinas di Lampung, apa yang paling membuat Ibu Sari berkesan? Pasti banyak banget sih, tapi mungkin pilih deh satu yang paling berkesan. Ya, selain saya suka wastranya, saya juga senang mengeksplor, misalnya di situ ada wisata alam apa sih gitu, seperti apa sih. Karena dulu kan kalau Lampung hanya terkenal dengan Gajah Waikambas. Gajah Lampung, Waikambas. Ya. Lampung itu punya pantai dan laut yang cantik. Dan kebetulan saya hobi diving, sama seperti dengan Ibu Fitri Damadi. Jadi, jadi saya mengeksplor spot-spot diving seperti itu. Kayak kemarin saya juga, sekarang lagi musimnya trekking kan, di Sentul. Saya juga ajak ibu-ibunya misalnya, yuk kita kita ke alam supaya kita juga aman gitu ya Bu ya. Situasi seperti ini kita olahraga, kita mungkin ke alam, kita menikmati, kita mungkin lihat curug-curug, kan banyak sekali curug juga di Lampung. Seperti itu. Jadi saya memang hobinya seperti itu. Outdoor ya. Ada gitu. Ngebolang gitu. Ngebolang ya. Yang penting ngebolang tuh memang membuat sehat, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Betul nggak sih? Ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, kita juga jangan kalau di luar rumah dan di alam terbuka, ya misalnya saya di pantai, saya diving pun saya juga semua dengan protokol kesehatan. Insya Allah sih lebih aman kalau kita di luar di alam terbuka seperti itu. Betul, saya setuju banget. Boleh dong di-share satu pantai yang paling favorit, nanti biar teman-teman yang di seluruh Indonesia lagi ke Lampung jangan cuma ke Waikambas. Ini rekomendasi dari Ibu Sari Purwadi, monggo. Pantai apa? What's your favorites? Saya senang sekali dengan namanya Pantai Hurun. Waktu itu juga di situ Pantai Hurun ya. Emang tuh situ masih private, belum terlalu ramai karena yang terkenal adalah Pantai Mutun. Cuma Pantai Hurun itu lebih private, dan di situ juga waktu itu saat Ibu Ketua Umum mengadakan kunjungan ke Lampung, kita mengadakan transplantasi terumbu karang karena beliau adalah diverse gitu. Jadi kita diverse ya, begitu. Ada juga sini ada hutan mangrove, dan sekarang ini juga pariwisatanya yang terkenal adalah Pulau Tegalmas. Itu seperti itu karena Tegalmas ya. Lampung itu kan berupa teluk. Jadi kita kalau kita jalan tuh kita nggak jauh dan bukan di laut lepas. Jadi kayaknya kalau kita naik kapal, misalnya kita mau ke arah Pahawang kan, misalnya 1 jam naik kapal itu kita masih melihat pulau-pulau, masih melihat surroundingnya gitu loh. Jadi kayaknya kita indah sekali Lampung. Indah sekali ya. Oke, ini teman-teman tolong dicatat ya. Tadi ada Pantai Gurun, kemudian ada hutan mangrove, dan juga ada Tegalmas. Paling tidak ada tiga tempat yang kita belum tahu sebelumnya. Terima kasih Ibu Sari. Ya, terima kasih kembali. Oke, saya mau ke Ibu Susi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ade Kusnadi, Seksi Ekonomi dari Lampung. Ibu Susi, ya. Ibu Susi, Ibu Ade ini bertanya, kalau menurut pengalamannya Ibu Susi berbisnis kain tapis ini lebih disukai oleh masyarakat Lampung sendiri untuk berbagai keperluan, atau untuk wisatawan dari luar Lampung? Baik, mohon izin, untuk di daerah Lampung sendiri, kain tapis adalah kain yang wajib atau yang banyak disukai bagi warga Lampung sendiri, karena merupakan kain tradisional kita, suku Lampung, dan bagi masyarakat Lampung juga. Dan sedangkan untuk daerah-daerah lain, saya sudah nasional ya Bu, ke daerah-daerah lain dan juga ke luar negeri. Baik. Sudah ekspor ya. Ya.
Malaysia, Singapura. Begitu, Bu. Oke. Jadi apa namanya, tidak hanya disukai oleh lokal tapi juga secara nasional di daerahnya, kemudian juga ke luar negeri ya. Ibu Susi, satu hal, kalau soal warna, wisatawan sukanya warna apa? Suka yang netral, Ibu, seperti hitam. Oh, suka yang netral ya. Baik. Ini juga beraneka motif, ada yang motif modernnya dan tradisional, bermacam nama, Ibu. Namanya beda-beda. Nama. Ya. Namanya beda-beda ya. Kain tapis itu namanya ada beda-beda gitu ya. Tiap daerah juga memunculkan nama masing-masing daerah. Terdapat kayak Lampung Barat, Celugam, tapis Celugam. Di Abung sendiri ada tapis Abung, dan untuk di Kerui nama daerahnya ada di nama tapis Kerui, Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Susi untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, sama dengan wasra di daerah lain, tapis Lampung itu nggak cuma satu jenis. Setiap daerah menghasilkan motif yang berbeda dan mempunyai nama berbeda, dan pasti filosofinya juga berbeda. Ini sangat indah dan sangat menarik. Oke, saya menuju ke Ibu Fitri. Hai Ibu Fitri, saya kembali. Oke, Ibu Fitri, ini ada pertanyaan dari Ibu Febri Fajar dari Bantaeng, Sulsel. Jauh banget nih ya. Ini pertanyaannya langsung straight to the point. Omsetnya sebulan berapa katanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Omset itu kalau untuk sekarang Ibu, alhamdulillah dalam 1 bulan itu minimal 5 juta sampai bisa 30 juta Ibu, kalau saya lagi dapat pesanan banyak Ibu. Oke, 5 sampai 30 jutaan ya. Iya, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, dan itu konsisten ya? Ya, kalau masih biasa-biasa itu pesanan sampai 5 juta yang umum. Yang umum ya, rata-rata gitu ya. Nah, itu pendapatan bersih loh Ibu. Bersih ya? Ya. Keren. Ibu Fitri, tanya dong, kalau misalnya lagi banyak pesanan tuh dari mana sih pesanannya? Boleh tahu nggak? Sendiri ada Ibu, dari Jakarta juga ada. Oh, oke. Jadi apa? Apakah itu instansi artinya, atau sekelompok orang, atau bagaimana? Juga ada, biasanya mereka bergrup ya, bikin sama gitu. Mereka tasnya sama gitu. Biasanya dari mereka, sumpah kayak tapis ini, mereka nanti saya tinggal aplikasi dengan bahan lain dan kulit, itu aja sih Bu. Oh, oke. Jadi sebetulnya Ibu Fitri ini juga menerima pesanan dalam jumlah banyak ya? Ya, dan juga saya juga ini Bu, terbantu sekali dengan adanya rumah kreatif Bayangkari. Ya, rumah kreatif Bayangkari yang dikelola sama Bayangkari Lampung. Yang mungkin tadi Ibu Sari sudah menjelaskan. Saya dititipkan barang-barang jualan saya di sana Ibu. Oke, jadi itu sebuah window display yang hebat ya. Semua orang bisa melihat secara langsung. Ibu Sari memfasilitasi kami dari Bayangkari Lampung untuk berkreasi dan berkreatif untuk memajang kreativitas kami di Kemala Butik Sider yang ada di. Oke, Ibu Fitri. Juga Ibu. Ya, Ibu Fitri, terima kasih atas penjelasannya, dan yang dijelaskan oleh Ibu Fitri tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Lika Adil dari Bulukumba Sulsel ya. Tadi ditanya produk tas Ibu lebih banyak diminati oleh instansi mana. Tadi sudah disampaikan bahwa memang bisnisnya Ibu Fitri ini sudah bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak ya. Misalnya mungkin untuk instansi, atau barangkali mungkin untuk hadiah perkawinan dan segala macam, atau mau pakai baju atau pakai tas sama-sama dan lain-lainnya ya. Oke, Ibu Fitri, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di sini, dan saya harus sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir. Saya ingin memberi kesempatan kepada yang terhormat Ibu Sari Purwadi untuk memberikan pesan-pesan. Your last word, Ibu Sari, kepada teman-teman Bayangkari di Lampung dan juga teman-teman Bayangkari di seluruh Indonesia yang sedang menonton acara kita, dan juga teman-teman wanita semuanya yang ada di Femina. Monggo Ibu Sari. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak seluruh Bayangkari yang bertugas mendampingi suami dimanapun ditugaskan
bahwa kita selama kita tugaskan di daerah dimanapun, kita harus tetap semangat dan jangan lupa kita untuk selalu mengeksplor ada kearifan lokal apa di sana. Misalnya dengan wastranya, atau mungkin ada misalnya tempat wisata. Karena dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi. Misalnya kita membangun suatu usaha, oh ternyata misalnya kita ada di Palembang misalnya, oh ternyata soket itu bagus juga kalau kita buat seperti tas, atau misalnya buat outer atau bagaimana. Atau misalnya kita mungkin bisa menyukai hobi kita. Seperti tadi saya misalnya hobi diving salurkan, karena ternyata kita mengeksplor ada kekayaan alam apa di sana, seperti itu. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz, atas kesempatannya dan supportnya kepada kami, baik daerah Lampung, dan juga Ibu Juli Sigit atas supportnya selama ini kepada Bayangkari daerah Lampung, memfasilitasi untuk kami bisa ikut dalam acara Femina Live hari ini. Begitu Mbak Peti. Terima kasih banyak Ibu Sari Purwadi. Kita kasih tepuk tangan dong untuk kita semuanya ya, virtual ya. Pesan yang tadi sangat menarik dari Ibu Sari yang saya mencatat adalah dimanapun kita berada, kalau kita memang mempunyai keinginan untuk berwirausaha, kita bisa mulai dengan mengeksplorasi kearifan lokal di tempat kita bekerja, itu atau di tempat kita tinggal. Itu pesan yang sangat powerful menurut saya, karena Indonesia ini sangat kaya dengan berbagai budaya. Ya betul ya Ibu Sari ya, bisa kain, bisa dalam bentuk yang lain juga, termasuk juga misalnya wisata alam, dan dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk berusaha. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Sari Purwadi Arianto, kemudian Ibu Susiyati Asin Herizal, dan Ibu Fitriani Arsyad dari Bayangkari Lampung untuk ngobrol-ngobrolnya kita pada pagi hari ini. Mungkin saya bisa dilihatkan, diperlihatkan semuanya biar kita kelihatan. Nah, ini dia. Oke, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya pada pagi hari ini. Semoga teman-teman yang menonton acara hari ini juga mendapatkan masukan, insight, dan inspirasi dari teman-teman di Lampung ini yang sangat mengesankan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk tamu istimewa kami pada pagi hari ini adalah Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Bayangkari, dan juga Ibu Juliati Sigit. Terima kasih banyak selalu untuk kerjasamanya, kemitraan yang sangat mengesankan antara Femina dan Bayangkari. Teman-teman, informasi untuk Ibu Susi, Ibu Fitri, Ibu Sari, dan semua teman-teman Bayangkari yang ada di dalam obrolan kita hari ini, bahwa Femina membuatkan untuk Anda semua sebuah Facebook group yang namanya Wirausaha Bayangkari. Facebook group ini ada di Facebook page Wanita Wirausaha Femina. Jadi silahkan ibu-ibu sekalian, mohon izin kepada Ibu Sari untuk menyampaikan juga kepada semua anggota Bayangkari di Lampung dan kepada Ibu Fitri Idam Aziz untuk semua anggota Bayangkari di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung masuk menjadi member dari Facebook group Wirausaha Bayangkari ini. Femina akan memberikan atau mendesain berbagai konten sehingga bisnis kita bisa berkesinambungan, semakin maju, semakin kreatif, dan kita bisa membantu ekonomi keluarga secara maksimal. Gitu ya Ibu Sari ya. Oke, kami tunggu, nanti Anda tinggal masuk aja di search di Facebook yang namanya adalah Facebook Group Wirausaha Bayangkari. Nanti tunggu ACC dari Femina. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita pada pagi hari ini. Webinar dalam tema Kiat Sukses Wirausaha Bayangkari Lampung, hasil kerjasama antara Femina, Wanita Wirausaha Femina, dan Bayangkari. Dan untuk teman-teman yang tadi mungkin masuknya di tengah atau baru masuk di belakang, jangan khawatir, video ini akan kami simpan di Facebook page Femina Media dan Anda bisa menontonnya kembali bersama teman-teman. Mungkin bisa watch party sehingga banyak teman yang juga terinspirasi dari perjalanan teman-teman Bayangkari di Lampung ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Saya Peti Fatima undur diri dan sampai jumpa kembali pada program Live Femina mendatang. Selamat pagi. Bye-bye. Dibuka aja.